Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Alifia Putri Ashifa dari Pendidikan Sosiologi 2B, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengapa sih kita harus melakukan pembangunan manusia. Melihat dari pernyataan Soejiatmoko pada Kompas yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2019, beliau berkata bahwa manusia adalah pangkal dan ujung dari sebuah pembangunan. Dan melihat pernyataan PBB juga, bahwa suatu negara akan dikatakan sebagai negara maju dilihat dari beberapa poin, yang diantaranya adalah indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tersebutkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Pada tahun 2019 mencapai 71,92. Angka ini meningkat sekitar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74% dibandingkan tahun 2018. Untuk indeks pembangunan manusianya ini sendiri bisa dilihat dari kualitas penduduknya. Lantas apa sih korelasinya? Korelasinya antara indeks pembangunan manusia dengan kualitas penduduk adalah semakin meningkatnya tingkat kualitas penduduk di suatu negara tersebut, maka besar dari indeks pembangunan manusianya ini juga akan semakin meningkat. Untuk menindaklanjuti kualitas penduduk itu sendiri, ternyata kualitas penduduk itu dipengaruhi oleh pendidikan. Karena pendidikan penduduk yang tinggi akan membawa banyak sekali perubahan dalam sektor-sektor yang ada di Indonesia. Kita melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, tentunya pendidikan di Indonesia ini mengalami sedikit ketertinggalan. Namun beruntungnya kita, hal ini disadari oleh pemerintah. Jadi pemerintah pun membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang baru. Dengan itu ada sistem-sistem pendidikan yang baru, sehingga diharapkan bahwa pelajar yang ada di Indonesia ini bisa beradaptasi dengan sistem-sistem yang baru tersebut. Namun sangat disayangkan di beberapa daerah terpencil yang ada di Indonesia, untuk masyarakatnya sendiri masih sulit untuk mengakses pendidikan. Kemudian fasilitas-fasilitas penunjang pendidikannya pun seperti gadget, terus kemudian internet, salin dia, dan proyektor masih sulit untuk mereka dapatkan. Jadi mereka ini masih mengenyam pendidikan berdasarkan dari buku paket yang ada saja gitu. Padahal dalam pendidikan, pengetahuan ini bisa didapatkan lewat mana saja. Kasus-kasus selanjutnya yang mengenai pendidikan terjadi di Indonesia ini adalah mereka yang kurang melek terhadap pendidikan. Dan mereka yang kurang melek terhadap pendidikan ini sebagian besarnya berasal dari masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Hal ini sangat disayangkan karena pada pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara ini berhak mendapat pengajaran. Terus bagaimana sih cara untuk membangun manusia berdasarkan perspektif Pancasila? Nah, bila dilihat dari pernyataan-pernyataan sebelumnya di mana pembangunan manusia itu bisa dipengaruhi oleh pendidikan, maka cara yang tepat adalah bagaimana pendidikan itu bisa terselenggarakan berdasarkan Pancasila. Di pendidikan yang berlandaskan Pancasila, nah ini tuh bisa dilihat dari sila kedua yang terdapat dalam Pancasila, yang diantaranya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam penyelenggaraannya, pendidikan ini harus memanusiakan manusia. Pendidikan juga harus berlandaskan nilai dan moral yang ada di masyarakat. Nah, melihat dari Pancasila sebagai dasar filsafat, nah Pancasila ini kan melihat dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sudah otomatis berlandaskan sesuai dengan Pancasila. Kemudian, melihat dari pasal 31 Undang-Undang tahun 1945 dan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pendidikan ini diharapkan merata. Jadi dapat disimpulkan, jika pendidikan di Indonesia ini maju, maka kualitas penduduknya akan semakin bagus. Jika kualitas penduduknya semakin bagus, maka indeks pembangunan manusianya akan semakin tinggi, dan kemudian bisa dikatakan bahwa Indonesia ini menjadi negara maju. Jadi sekian jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Kekurangannya mohon untuk
dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.